Lovers, balik lagi sama Vina. Kali ini Vina mau ngobrol-ngobrol bareng Dokter Ines. Nah, jadi dok, kemarin tuh Vina sempat lihat video dari salah satu selebgram atau artis lah nih kita Willy. Dia tuh membiasakan anaknya untuk tidur sendiri. Tapi setelah 2 minggu pas mau start sleep training, dia tuh di si Isa udah ada kayak di memori dia, oh abis ini aku tidur, abis ini aku baca buku, abis baca buku aku ini. Jadi gampang banget taruh di krip udah tidur gitu. Terus setelah itu Vina tuh kayak sempat baca dari salah satu tulisan tentang sleep training. Nah, untuk sleep training sendiri itu tuh apa sih dok? Jadi sleep training ini memang masih menimbulkan pro kontra ya bagi sebagian orang tua, karena ada orang tua yang nggak tega ninggalin bayi tidur sendiri masih kecil gitu ya. Nah, jadi sebenarnya sleep training ini adalah salah satu metode latihan tidur bagi bayi yang tujuannya adalah untuk membuat bayi ini bisa tidur lebih nyenyak nih hingga pagi hari. Dan pada metode sleep training ini memang anak dibiarkan sendiri supaya dia bisa terlatih untuk bisa tidur sendiri tanpa meminta bantuan dari orang tua. Melihat dari baby Isa nih ya dok, kira-kira untuk sleep training itu ada usia yang tepat gak sih? Misalnya dari usia berapa bulan atau tahun yang tepat untuk moms melakukan sleep training? Jadi menurut beberapa ahli atau dari penelitian, sleep training ini disarankan sudah bisa dilakukan nih mulai bayi berusia 4 hingga 6 bulan. Karena pada usia ini bisa dibilang bayi sudah matang secara fisik ya, sudah bisa tahan ketika dia tidak perlu disusui lagi sekitar 6-8 jam di malam hari. Jadi sebenarnya pada usia 4-6 bulan ini sebenarnya bayi cukup aman kok kalau misalnya dia tidak perlu kebangun di malam hari untuk disusui oleh ibunya. Berarti sleep training sendiri itu tuh aman ya dok, yang penting kita benar-benar nyiapin tempatnya itu yang aman gitu ya, jadi nggak asal ditinggal gitu si bayinya tuh. Selain itu untuk sleep training itu sendiri ada manfaat gak sih dok untuk anak? Kalau misalnya sleep training ini sebenarnya manfaatnya ada ya, baik itu bagi bayinya sendiri atau bagi orang tuanya. Nah, kita mungkin bahas dulu dari segi orang tuanya ya. Kalau misalnya orang tua ketika bayi dilakukan sleep training ini mungkin bisa menimbulkan beberapa manfaat. Jadi mungkin ibunya ini tidak perlu untuk bangun di malam hari untuk menyusui bayinya. Terus kemudian juga ada beberapa penelitian yang menyebutkan kalau misalnya bayi dilakukan sleep training, maka orang tuanya ini lebih rendah resiko mengalami depresi. Karena dia kan jadi tidak perlu begadang, tidak perlu untuk bangun di malam hari nih untuk menyusui bayinya. Jadi jam tidurnya pun tetap tercukupi dan tetap terpenuhi dengan baik. Kalau dari segi bayinya sih mungkin bisa membuat bayi ini lebih mengenali jam tidurnya ya. Nah dok, untuk tahapannya sendiri nih biar si bayinya tuh nggak kaget, itu tahapannya kayak gimana sih dok? Untuk metode-metode sleep training ini sebenarnya ada banyak ya, tapi mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut mungkin yang lebih kompeten sama dokter anak. Namun ada beberapa nih tahapan-tahapan yang pertama cara awalnya gimana nih untuk melakukan bayi sleep training. Jadi ada cara yang pertama yaitu moms harus segera menidurkan bayi ketika mengantuk. Ketika misalnya bayi udah mulai kelihatan ngantuk, nguap gitu, sebisa mungkin untuk segera menidurkan bayi di tempat tidur, tidak perlu ditunggu-tunggu digendong. Nah, itu langsung ditidurkan saja di tempat tidur. Kemudian untuk cara yang kedua untuk melakukan sleep training ini yaitu syaratnya bayi ini harus memiliki kamar sendiri. Jadi sebisa mungkin memang harus terpisah dari orang tuanya ya, karena memang tujuan dari sleep training ini adalah supaya bayi ini bisa tidur dengan sendiri, dengan mandiri tanpa meminta bantuan dari orang tua gitu ya. Terus kemudian juga sebagai orang tua juga harus menerapkan jam tidur yang konsisten bagi bayi. Jadi misalnya jam tidur bayi malam misalnya jam 7 atau jam 8. Nah, ini sebisa mungkin untuk dilakukan rutin terus-menerus di malam hari setiap hari. Jadi bayi kadang sudah langsung mengenal waktunya. Misalnya jam 7 nih sudah waktunya untuk tidur. Nah, ini harus dilakukan terus-menerus supaya bayi juga bisa mengenal terus jam tidurnya. Nah, yang terakhir mungkin memang pada saat melakukan metode sleep training ini pasti ada susah ya. Agak susah mungkin kalau misalnya baru-baru awal dilakukan. Tidak semudah dengan teorinya mungkin ya. Nah, mungkin memang pada beberapa bayi akan rewel, terus kemudian mungkin dia akan nangis terus-menerus gitu ya di malam hari.
Nah, tetapi yang pasti sebagai orang tua tentu perlu dilakukan kesabaran karena memang tidak semudah itu ya proses untuk melakukan sleep training. Tetapi kalau misalnya Mams khawatir, ini apakah sudah betul metode sleep training yang dilakukan? Kenapa bayinya jadi rewel atau nangis terus-menerus? Mungkin ini ada metode sleep training lain yang mungkin tepat untuk dilakukan. Jadi itu harus dikonsultasikan lebih lanjut gitu. Oke, Pros, melihat dari pembahasan tadi seputar sleep training, ternyata sleep training itu memiliki banyak manfaat ya dok, terutama anak menjadi lebih mandiri juga ya. Mungkin buat Pros yang ingin bertanya seputar sleep training, Pros bisa langsung drop pertanyaannya di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!